A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani halqillah wa sahibi taji kamal sifa sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah wa ba'du fa'lamu masyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh DKM Masjid Nurul Iman, para asatiz wal utazat, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terbatas, tiada terhingga kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita diperkenankannya insyaallah pada hari ini memang diagendakan setiap Sabtu ba'da subuh ketiga kita melakukan kajian hadis arba'in, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis tematik tentang dasar-dasar kita menjalankan agama kita. Mudah-mudahan segala ketetapan-ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Para hadirin yang berbahagia, sebagaimana biasa dalam kajian hadis arba'in kita selalu talafuz niat, ya, kita belajar mengaji ala santri. Ini talafuz niat, ya. Bagi yang tidak terlihat, ya, ikuti saja apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Sengaja aku niat belajar dan mengajar, mengambil peringatan dan memberi peringatan, memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faedah dan mengambil faedah, mendesak agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada petunjuk Allah dan menunjuki kepada kebaikan karena Allah semata, serta mengharap ridhonya, kedekatan dengannya,
dan pahala darinya yang maha suci lagi maha tinggi. Alhamdulillah kita sudah talafuz niat ya, walaupun ini hukumnya ya sunnah dalam arti suatu hal yang baik ya, dalam rangka untuk menguatkan hati kita. Mudah-mudahan setelah kita lafalkan niat ini, maka segala apa yang sudah kita maksudkan dalam niat ini, maka kita mendapatkan kebaikannya secara dunia dan akhirat. Kemudian juga sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah ya, khususnya kepada mualif atau penyusun kitab hadis arba'in ini, yaitu Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi, serta para guru yang menjadi sandaran sampainya sanad ijazah hadis ini kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan suratul Fatihah kepada beliau-beliau, maka keberkahannya terlimpah kepada kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirah, bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu, ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah, ila hadrati Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus rahimahullah. Syai'ullahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah masuk hadis arba'in An-Nawawiyah yang kelima, yang temanya adalah tentang amalan bid'ah ditolak. Mari kita simak hadisnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayat tilil Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan suatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, disebut dengan muttafaq alaih, atau bahasa lainnya ya rawahu syaikhoni, diriwayatkan oleh dua syekh dalam ilmu hadis. Tapi ini dikatakan wa fi riwayatin lil Muslim, adapun riwayat Imam Muslim yang sendirian ya, yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari ya. Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak. Maka hadis yang kelima dalam kitab hadis arba'in Nawawiyah ini, maka tema besarnya seluruh ulama yang mengkaji tentang hadis ini maka akan memberi judul yang mirip-mirip, yang hampir sama, yaitu tentang amalan bid'ah yang ditolak ya, atau tentang bid'ah. Kalau tidak ada tambahannya, biasanya kajian ini semua temanya tentang bid'ah atau amalan bid'ah. Tapi kalau kita mencermati hadis ini ya, kita lihat dulu dari awal, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Di sini Sayyidah Aisyah punya nama kunyah. Orang-orang Arab itu biasanya ada yang disebut pada namanya laqab, gelar, ada kunyah, julukan. Ya, apa bedanya kunyah sama laqab? Pada hadis yang sebelum ini, ya hadis yang kedua, hadis yang pertama bahkan, itu periwayatnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka di situ dikatakan an Abi Habsin, dari Abi Habsin ya, bapaknya Habsin. Sayyidina Umar punya beberapa anak. Adapun anaknya pertama itu perempuan, namanya Hafsah. Jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Tapi ketika dijadikan nama kunyah, kan Umar laki-laki, maka nama kunyahnya tidak dengan nama bentuk muannasnya, tapi bentuk muzakarnya. Tidak dikatakan Abi Hafsah, tapi Abi Hafsin. Nah, ini namanya kunyah, bapaknya Hafsah. Di satu sisi Umar juga dikenal dengan sebutan Al-Faruq atau juga gelar-gelar Amirul Mukminin. Maka ini namanya laqab. Jadi laqab itu gelar, kalau kunyah itu julukan. Biasanya disandangkan. Kalau laki-laki menggunakan kata abu atau abi ya dalam teks bahasanya ya. Misalnya seperti Abu Thalib atau Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan nama asli. Abu Jahal itu nama kunyahnya dia. Kunyahnya yang disebutkan oleh kaum muslimin. Kalau namanya dia itu bahkan orang-orang Arab menyebutnya Abul Hakam. Orang yang bapaknya kebijaksanaan. Kalau orang-orang Arab asli ya. Tapi dikatakan Abu Jahal bapaknya kebodohan, kejahilan. Nah, nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Itu nama aslinya Abu Jahal ya. Jadi Amru bin Hisham punya nama kunyah. Nah, kalau orang-orang kafir Quraisy apa nyebutnya? Abul Hakam. Jadi kalau nyebutnya enggak ya Amru bin Hisham, enggak ya Abul Hakam. Ya, kata kaum muslimin enggak cocoknya Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, bapaknya kearifan, enggak cocok. Maka karena dia penentang Rasulullah, kaum muslimin menyebut Amru bin Hisham dengan sebutan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya kunyah. Nah, jadi kunyah ya. Jadi tadi Umar punya nama kunyahnya Abu Hafsin, tapi laqabnya ada Amirul Mukminin, ada Al-Faruq, orang yang membedakan antara yang hak dan batil. Adapun Sayyidah Aisyah ya punya nama Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Mungkin timbul pertanyaan, kan sepanjang riwayat Rasulullah itu hanya berputra dari dua saja, dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan juga dari Sayyidah Maria Al-Qibti, hanya dua. Ya, istri yang lain tidak melahirkan putra-putri Rasulullah. Ya, maka dari Sayyidah Khadijah melahirkan 6. Yang pertama laki-laki Al-Qasim. Maka Nabi Muhammad itu oleh kaumnya memanggilnya ya Abal Qasim, wahai bapaknya si Qasim gitu. Tapi Al-Qasim ini meninggal ketika masih bayi ya, atau masih kecil lah ya. Riwayatnya ketika masih kecil, masih balita mungkin Al-Qasim. Rasulullah juga punya dari Khadijah itu putra laki-laki namanya Abdullah. Tapi yang sudah keberapa? Yang pertama adalah Abal Qasim. Ya Al-Qasim maka dipanggil ya Abal Qasim. Maka kemudian yang 2 putra laki-lakinya meninggal ketika masih kanak-kanak. Ya, hanya kemudian yang wanita-wanita yang masih ada ya. Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ummi Kulsum, kemudian Sayyidah yang terakhir adalah Fatimah. Ummi Kulsum, satu lagi saya agak lupa. Ada yang ingat? Zainab, Ruqayyah. Dua-duanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum adalah istrinya Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman juga punya laqab. Laqab itu tadi julukan gelar ya. Zunurain, pemilik 2 cahaya. Karena dia menikahi 2 putri Rasulullah. Ya, ketika yang satu meninggal, maka ya bahasa kita mungkin turun ranjang kalau bahasa sekarang ya. Nah, begitu. Nikah lagi dengan adiknya. Gitu. Jadi itu namanya kunyah. Maka dalam hadis ini ternyata Aisyah punya nama kunyah Abu Abdillah. Padahal Aisyah tidak pernah punya putra. Bagaimana? Memang inilah suatu saat Sayyidah Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, semua istri-istrimu memiliki nama kunyah, tapi aku tidak punya. Walaupun kunyah tidak selalu kepada anak pertama, mungkin kepada kebiasaannya, kepada apa yang disukainya. Contoh Abi Hurairah. Itu kan Hurairah itu artinya apa? Kucing, ya. Bapaknya kucing. Kenapa? Karena dia senang dengan kucing. Begitu. Abi Hurairah. Maka kemudian Aisyah kata Rasulullah, ya sudah kamu gunakan nama Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Tapi dari mana Abdullah ini? Itu nama keponakannya. Ya, jadi keponakannya Aisyah punya kakak Asma binti Abu Bakar Siddiq. Asma menikah dengan sahabat Nabi namanya Zubair bin Awam, yang termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Zubair bin Awam, ada Tolha, ya ada Khulafaur Rasyidin yang 4 itu ya.
kemudian Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian Abu Ubaidillah Ibnul Jarrah, Sa'id bin Zaid, pokoknya jumlahnya semua ada 10 orang yang disebut dengan Asyaratul Mubasysyarah, yaitu para sahabat 10 yang dijamin masuk surga, termasuk Zubair bin Awam. Nah, putra Zubair itu namanya Abdullah, ya. Zubair menikah dengan Asma. Jadi Zubair merupakan menantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Menikah dengan Asma, punya putra Abdullah. Jadi Ummu Abdillah itu sebenarnya bukan anak kandung, tapi keponakan. Ya, karena Aisyah kan suatu saat, ya, kok semua istri Rasulullah ada nama kunyahnya, dia tidak punya, mintalah nama kunyah kepada Rasulullah, Abu Abdillah ini. Maka kita kembali ke matannya, ya, tadi saya bahas adalah sanadnya. Jadi hadis itu ada sanad, ada matan, ya. Jadi mata rantainya disebut dengan sanad, adapun isinya, redaksinya namanya matan. Kalau kita menyimak matannya, hadis ini diberi judul besar tentang amalan bid'ah yang ditolak, tapi sama sekali dalam hadis ini tidak ada kata bid'ah. Adakah kata bid'ah dalam hadis ini? Tidak ada. Dari mana munculnya kata bid'ah? Maka muncul dari hadis yang lain. Jadi istilah bid'ah itu muncul dari hadis yang lain, ya. Hadis ini juga sangat terkenal karena sering dijadikan bagian daripada khutbah hajah ketika khatib menyampaikan sholat Jumat, khutbah Jumat, ya. Kan dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, panjang nih. Tapi di ujungnya ada khatib yang kemudian menyampaikan inna asdaqal hadisi kitabullah, ya. Kalau ini wa ahsana, ya, ada juga wa khairu hadi Muhammadin, itu yang lebih populer. Lalu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi istilah bid'ah bukan muncul pada hadis arba'in yang kelima, tapi muncul pada hadis yang lain. Ini kita terima istilah bid'ah memang bersumber langsung otentik dari Rasulullah SAW. Sekarang kita ingin tahu sebenarnya kata bid'ah itu maknanya apa? Nah, apa arti kata bid'ah? Maka ada beberapa, ya, kata yang punya akar kata yang sama, ya, dengan kata bid'ah, ya, dengan awalan hurufnya ba, kemudian ya, dal dan ain, ya. Itu kata dasarnya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya sulasil mujarrad, ya, 3 kata dasar, 3 kata pembentuk kata. Misalnya dari kata fa'ala, kan fa, ain, lam, fa'ala jadi yaf'ulu, fa'lan, gitu kan, maf'alan, kemudian kata uf'ul, taf'ul, dan seterusnya. Jadi kata dasarnya itu disebut sulasil mujarrad, 3 kata pertama pembentuk kata. Maka untuk kata bid'ah ini pembentuk katanya adalah 3 huruf pertamanya adalah huruf ba, huruf dal, dan huruf ain. Maka kita cari di Al-Quran, ya, kata-kata yang berisi 3 kata dasar ini, ya, yang merupakan akar kata yang sama dengan kata bid'ah, agar tahu apa arti bid'ah. Pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Ya, Allah adalah yang membid'ahkan langit dan bumi. Maka kalimat yang membid'ahkan di situ lebih tepatnya dimaknai apa? Pencipta. Allah yang menciptakan atau Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Begitu. Lalu kemudian kul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah aku bukanlah rasul bid'ah di antara rasul-rasul. Maka kata bid'am minar rusul ini, apa kata rasul bid'ah di sini? Rasul yang pertama. Bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Maka kemudian, ya, ayat yang berikutnya, warahbaniyatan tidak ya. Maka kita lihat, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah. Al-Hadid 17. Jadi kata mereka membid'ahkan rohbaniyah, mereka mengada-adakan rohbaniyah. Maka berdasarkan beberapa ayat di dalam Al-Quran ini,
kata bid'ah itu bisa bermakna, ya. Pertama adalah suatu yang baru, mengada-adakan ciptaan dan pertama. Maka itu adalah dasarnya atau secara bahasa, makna secara bahasa. Jadi kata bid'ah itu bisa bermakna suatu yang baru, bisa mengada-adakan, bisa ciptaan, bisa pertama. Maka kalau kemudian pengertian bid'ah ini hanya secara bahasa saja, kita tidak menggunakan berdasarkan istilah atau definisi yang disampaikan para ulama, maka nanti akan ada banyak yang kena dengan status bid'ah ini. Akan banyak segala hal yang baru, yang diada-adakan, yang ciptaan, dan suatu hal yang pertama. Kalau hanya berdasarkan bid'ah secara bahasa, maka akan ada banyak yang kena. Apa sesuatu yang tidak ada contohnya, ya? Misalnya apa? Ini sholat tarawih berjamaah ba'da isya, ya. Ini memang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah di forum ini pula, ketika di bulan Ramadan, bahwa Rasulullah melaksanakan tarawih itu hanya 3 kali saja sepanjang hidupnya beliau, di depan disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika suatu saat Rasulullah keluar pada tanggal 23 malam 23 Ramadan, jadi Rasul setelah sholat isya pulang dulu ke kediaman beliau, karena rumah beliau itu nempel dengan Masjid Nabawi, ya, jadi nempel dengan Masjid Nabawi. Rasulullah setelah isya pulang, ya, mungkin bahasa kita tadi hanya takjil, kemudian Rasul makan siang dulu, ya, bercengkrama sejenak dulu dengan keluarganya, lalu kemudian Rasul kembali lagi ke Masjid Nabawi, melakukan sholat sunnah qiyam Ramadan. Kata para perawi itu, Rasulullah sholatnya itu kira-kira sampai 1/3 malam. Jadi kalau Rasulullah balik lagi, setelah pulang ke rumah balik lagi, anggap qiyam Ramadannya sampai 1/3 malam, kira-kira sampai pukul 10 malam atau setengah 11 malam. Begitu. Setelah itu keesokan siangnya, ramai orang bercerita, oh Rasulullah semalam sholat qiyam Ramadan, berarti nanti malam insya Allah Rasul sholat lagi. Maka berbondong-bondonglah orang yang kemarin habis isya pulang ke rumah, hari ini mereka setelah isya siap standby. Ternyata malam ke-24 Rasul nggak keluar, ya. Lalu malam ke-25 Rasul keluar lagi, ya, melakukan sholat qiyam Ramadan dengan cara yang sama tadi. Habis isya pulang dulu, lalu kemudian balik lagi. Kali ini menurut perawinya adalah Rasul sampai nisfalail, setengah malam. Kira-kira kalau setengah malam sampai jam 24 atau jam 00 lah kira-kira. Jadi setelah balik lagi sampai jam 24. Ini sholatnya panjang nggak? Panjang sholatnya Rasulullah. Maka kemudian malam ke-26 Rasul nggak keluar. Malam ke-27 Rasul balik lagi, ya. Nah ini bahkan riwayat yang ini menyatakan, kata perawinya, bahkan kami sampai-sampai takut kehilangan falah, kehilangan keberuntungan. Ditanya oleh perawi berikutnya, apa yang dimaksud dengan falah? Tidak kebagian makan sahur. Jadi bayangkan, berarti sholatnya Rasul sampai jam 3 atau sampai jam setengah 4. Dari ba'da isya pulang sebentar tadi kan, rentangnya panjang nggak? Panjang, bisa 6 sampai 7 jam ini sholatnya. Jadi kalaupun dalam riwayat-riwayat yang sahih dikatakan sholat Rasulullah dalam sholat tarawihnya hanya 11 rakaat, tapi 11 rakaat dengan rentang yang sangat panjang. Begitu. Nah, jadi setelah masa Sayyidina Abu Bakar wafatnya Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak ada sholat qiyam Ramadan, karena Rasul tadi melaksanakan hanya tiga kali seumur hidupnya. Zaman Sayyidina Umar, ketika Umar suatu saat sebagai khalifah, karena Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah 2 tahun, ya, setelah itu juga wafat. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ketika sedang, ya, di Masjid Nabawi, setelah sholat dia melihat, ini orang-orang banyak yang melakukan qiyam Ramadan, tapi sholatnya masing-masing. Jadi zaman Umar itu masing-masing, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, sholat, tapi masing-masing, begitu. Maka yang tadi dikatakan bid'ah ini mengumpulkan menjadi satu jamaah lagi, dimulai di zaman Umar. Lalu itu kan gak bid'ah, bagaimana? Umar sendiri mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Kalaupun ini dikatakan bid'ah, maka ini sebaik-baiknya bid'ah. Kata Sayyidina, bukti Umar mengucapkan, ni'mal bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baiknya
bid'ah. Setelah Umar tadi menyuruh seorang sahabat Nabi yang merupakan rujukan pembaca Al-Quran, namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dijadikanlah imam pertama sholat tarawih. Dan sholatnya, kalaupun Rasulullah itu dalam riwayat sholatnya 11 rakaat, tapi dalam durasi yang sangat panjang, kata Umar 11 rakaat, tapi durasinya panjang. Wah, berat nih. Karena Nabi mengatakan, afdolu sholati tulul qiyam. Seutama-utamanya sholat adalah yang lama berdirinya, yang panjang berdirinya. Kenapa panjang berdirinya? Karena ketika berdiri, Nabi membaca Al-Quran yang panjang. Dalam riwayat, Nabi pernah membaca dalam sekali berdiri, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Gemetar dengkul kita tuh, kalau kata-kata ya. Baca 3 surat panjang-panjang sekali berdiri. Kata Umar, emang sih cuma 11 rakaat, tapi berat. Jadi bagaimana kalau durasinya dipendekin? Lalu kata para sahabat, kita perbanyak saja sujud dan rukuknya. Berdasarkan hadis Nabi. Tadi kan hadis Nabi juga, sholat yang paling utama, yang lama berdirinya, yang panjang berdirinya. Kata Nabi, kata Umar atau para sahabat yang lain, kalau kita ngambil hadis yang lain, yang menjadi tolak ukur kita. Yang bunyinya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya, dia dalam keadaan sujud. Jadi posisi terdekat hamba itu ketika sujud. Kalau gitu, kita perbanyak saja ruku dan sujud sebagai posisi yang merupakan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya. Maka kemudian para sahabat dipimpin oleh Umar bersepakatlah sholat yang dikerjakan adalah tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3, menjadi 23. Itu dasar pertamanya, ya. Tapi asli pertamanya Umar mengatakan nikmal bid'ah hazihi. Ya, begitu. Lalu ada penulisan Al-Quran. Itu kan baik, mana ada yang menganggap itu bid'ah? Siapa bilang? Ketika terjadinya Abu Bakar Siddiq ya dalam masa pemerintahannya itu kemudian terjadi berbagai peperangan termasuk perang Yamamah dengan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dalam perang Yamamah itu sampai menewaskan 70 sahabat yang hafiz Quran. Kata Umar, repot juga nih kalau kita menghadapi peperangan lalu banyak hafiz Quran yang wafat. Lama-lama bisa berkurang nih orang yang hafal Al-Quran. Kalau para penghafal Al-Qurannya habis, ya bisa tidak ada pewarisan Quran dari generasi ke generasi berikutnya. Maka Umar mengusulkan penulisan Al-Quran kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq selaku kepala negara, selaku khalifah. Dan awalnya ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan apa? Aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Berarti awalnya Abu Bakar Siddiq menganggap bid'ah enggak? Menganggap bid'ah karena mengatakan aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Rasulullah menulisnya hanya di berbagai media-media yang terserak. Memang ditulis, tapi di mana? Di tulang, di pelepah kurma, ya, di lauh-lauh itu, tanah yang sengaja dikeringkan, ya. Pokoknya di media yang terserak. Sekarang akan dikumpulkan jadi satu mushaf, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti tidak ada contohnya enggak? Nggak ada. Penulisan Al-Quran tidak ada contohnya. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi giginya Umar bin Khattab, dia memberikan berbagai hujah. Begini. Nanti repot. Akhirnya menerima juga Abu Bakar Siddiq. Ini terima nggak? Diterima. Abu Bakar Siddiq membentuk panitia penulisan. Maka dipimpin oleh Zaid bin Sabit, kepala penulisan pertama. Jadi penulisan itu bukan zaman Utsman, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Lalu kemudian pembuatan mushaf imam yang 5 itu dijadikan rujukan sepenuhnya memang Sayyidina Utsman. Tapi penulisan awal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berarti kan sempat dianggap bid'ah enggak? Sempat dianggap bid'ah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Penulisan hadis bukan hanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan ada larangannya. Jangan tuliskan apapun dariku kecuali Al-Quran. Ini lebih berat lagi. Kalau penulisan Al-Quran tidak ada larangannya. Penulisan hadis ini bahkan ada hadis yang melarang, kata Rasulullah, jangan tulis apapun kecuali dariku kecuali Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul takut nih kalau hadis ucapan beliau ditulis, nanti lama-lama takutnya bercampurlah catatan-catatan yang bersumber dari Rasulullah. Karena Al-Quran juga keluarnya dari lisan Rasulullah.
Hadis juga keluarnya dari lisan Rasulullah, takut bercampur. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat kan, para sahabat sudah punya catatan Al-Quran yang utuh, yang tidak ada catatan yang lain. Lalu barulah kemudian mereka ketika ilatnya, penyebab terjadi percampurannya sudah hilang, maka mereka mengatakan, oh ini berarti boleh. Jadi penulisan hadis itu bukan sekedar bid'ah dalam arti tidak ada contohnya, tapi bahkan ada larangannya. Ada larangannya nggak? Ada. Itu mengapa kemudian diberlakukan oleh para ulama tentang larangan jangan membuat gambar, membuat patung. Ketika itu Rasul melarang jangan membuat gambar, lukisan, takut apa? Takut nanti orang menjadi syirik. Tapi ketika orang sudah bisa menghilangkan ilatnya, orang sekarang sudah paham nggak akan nyembah lukisan, nggak akan nyembah patung, misalnya kaum muslimin nih. Maka menyebabkan kata para ulama berarti boleh membuat karena ilatnya, penyebabnya sudah hilang, begitu. Jadi nggak semata-mata apa yang pernah disampaikan Rasulullah secara teks bahkan ya langsung seperti itu, nggak, pahami dulu konteksnya. Nah ini contohnya banyak, azan 2 kali ya. Ini contoh-contoh, saya nggak akan membahas satu-satu, nanti menjadi panjang di sini. Ini hanya contoh. Kalau bid'ah hanya dikatakan sebagai suatu hal yang baru, yang tidak ada contohnya, ya, yang pertama dilakukan, yang tidak dilakukan Rasulullah, maka banyak hal yang disebut atau terkena status bid'ah. Oleh karena itu, bid'ah jangan hanya berdasarkan dari sisi bahasa, tapi kita pahami dari sisi istilah. Apa definisinya yang disampaikan oleh para ulama, begitu ya. Maka ya kita akan mengambil bid'ah secara definisi menurut pendapat para ulama. Tapi kami hanya mengambil 3 contoh pendapat ulama saja. Pertama, definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan, ya, ini langsung saya ambil terjemahannya dari pernyataan beliau, ya, yaitu cara yang diada-adakan dalam masalah agama yang berlawanan dengan syariat dengan tujuan membuat aturan dan berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi tadi istilah bid'ahnya dalam hadis yang kullu bid'atin dolalah, tapi beliau mengambil ini dari dasar-dasarnya dari hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi poin-poinnya hadis Arba'in An-Nawawiyah. Man ahdasa, siapa yang memperbarui, yang mengada-adakan, membuat hal baru, ya. Fi amrina haza, berarti dalam urusan agama. Jadi bukan hal yang baru, yang bukan urusan agama. Contohnya apa? Seperti zaman Nabi Muhammad kan nggak ada komputer, nggak ada pesawat, itu bid'ah dong. Berarti nggak bisa, karena bukan urusan agama. Sejak awal suatu hal yang bukan urusan agama, kan banyak orang cadaan begitu nih, memberikan mengatakan misalnya, kalau gitu ente naik haji, jangan naik pesawat, naik onta misalnya. Tujuannya bagus, tapi salah kaprah juga. Karena pesawat dan komputer bukan urusan, maksudnya untuk nyerang balik nih kepada para ustadz-ustadz yang kaku, yang dikit-dikit bid'ah. Cuma nyerang baliknya juga nggak ilmiah. Cadaan tadi, Nabi kan naik haji, ya naiknya naik onta, ente jangan naik pesawat, tapi naik onta. Ingat, sekali lagi, dalam urusan agama. Maka yang tidak terkait dengan urusan agama, perkembangan teknologi, tidak bisa walaupun hal baru dikaitkan disebut bid'ah. Jadi para ulama menguncinya ini, mengambil dari hadis tadi, ya, hal yang baru min amrina haza, ya, falaisa minhu, yang bukan bagiannya. Berarti apa? Dia bertentangan dengan syariat, bukan bagian dari agama, ya. Maka dengan tujuan membuat aturan baru dan berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini pendapat definisinya dari Imam Syatibi. Lalu pendapatnya Ibnu Rajab, ini ulama besar juga, yang juga dijadikan rujukan oleh para ustadz atau para syekh di Arab Saudi, ya. Ibnu Rajab ini ulama besar. Jadi baik yang kalangan aswaja secara umumnya, Ahlussunnah wal Jamaah, maupun para ulama-ulama di Saudi banyak mengutip pendapat Ibnu Rajab. Lalu bagaimana pendapat Ibnu Rajab tentang bid'ah? Apa definisi yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan yang disebut dengan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Lalu kemudian pendapat beliau juga, maka segala sesuatu yang ada dasarnya dari syariat bukanlah suatu yang bid'ah, meskipun secara bahasa bisa disebut bid'ah. Oh emang dia baru nih, nggak ada contohnya zaman Rasulullah. Rasulullah nggak mengerjakan nih.
Tapi ternyata ada rujukan dasarnya, ya. Apakah di Al-Quran maupun di Sunnah. Padahal Nabi nggak melakukan. Maka tidak bisa disebut bid'ah. Itu menurut Ibnu Rajab. Lalu bagaimana menurut Ibnu Taimiyah? Ya, Ibnu Taimiyah juga merupakan ulama besar yang menjadi rujukan juga para ulama-ulama di Saudi. Beliau mengatakan suatu ajaran yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada perintah baik berbentuk kandungan wajib atau sunnah. Adapun bila ada anjurannya baik berbentuk wajib atau sunnah dengan didukung dalil-dalil syar'i terhadap anjuran tersebut, maka hal itu bagian dari agama meskipun terdapat perselisihan di antara alim ulama dalam sebagian masalah. Walaupun hal itu, ya, ini maksudnya dikerjakan pada zaman Rasul atau tidak. Jadi hal baru itu, ya, misalnya apakah dikerja atau tidak jadi masalah begitu. Yang penting tadi ada rujukannya, apakah berupa anjuran baik berbentuk wajib maupun sunnah. Nah ini para ulama, ya, sudah memberikan definisi. Ternyata dengan definisi ini maka segala hal yang tadi kami paparkan tadi tidak bisa disebut sebagai bid'ah, ya. Maka contoh-contoh yang tadi, contoh-contoh hal-hal yang baru ini, ya, sholat tarawih, penulisan Al-Quran, tulisan hadis, tidak bisa diartikan bid'ah dalam pengertian secara definisi, ya. Tapi dia hanya disebut hal yang baru bid'ah secara bahasa, begitu, ya. Ini karena tadi para ulama, ya kan, di Indonesia ada istilah halal bihalal nih. Orang Arab juga bingung nih. Habis, ya, hari raya Idul Fitri ada halalun bihalalin, ini maksudnya apa nih? Ada nggak dalam bahasa Arab? Nggak ada. Ibarat kata itu idiom baru yang mereka juga nggak ngerti nih, ya. Karena memang banyak istilah-istilah baru, termasuk yang salah kaprah. Seringnya sih yang salah kaprah kalau di Indonesia. Apa contoh yang salah kaprah? Tadi kalau misalnya kita sholat Jumat atau sholat suka ada kan kotak nih, tromol lewat, ya. Lalu sering tulisannya apa tulisan dalam kotak tersebut? Amal jariah. Padahal kata amal itu padanannya dalam bahasa Arab hanya dua, amal solih atau amal su. Al-Quran menyebutkan kata amal tidak pernah berdiri sendiri. Amal solih atau amilus solihat. Kalau bentuknya muzakkar, amal solih. Kalau bentuknya mu'anas, amilus solihat. Karena apa? Karena setiap amal, setiap perbuatan itu kemungkinannya dua. Apakah amal solih atau amal su? Amal baik atau amal buruk. Jadi kata amal selalu padanannya dengan solih. Atau kalau buruk, amal su. Sodako itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Ya, namanya sodako. Dan sebaik-baiknya sodako adalah sodako yang mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya mengalir terus-menerus, bergulir terus-menerus. Bahasa Inggrisnya revolving, bahasa Arabnya jariyah. Ya, sodako yang kemanfaatannya bergulir, mengalir terus-menerus. Jadi kalau sodako padanannya jariyah, amal padanannya dengan soleh atau su. Di Indonesia tromol tadi tulisannya amal jariyah. Maka orang Arab kalau lewat dia bingung. Ini bahasa aneh. Kok aneh kagak paham sih maksudnya? Karena di Arab nggak ada amal jariah, itu ada nggak? Nggak ada, cuma ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Itulah Indonesia. Contoh lagi yang salah kaprah apa? Minal aidin wal faizin. Biasanya orang mengartikan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu penggalan doa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin wa antum bi khairin fi kulli amin. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian minal aidin, orang yang kembali, wal faizin, orang yang sukses, orang yang beruntung, wal makbulin, orang yang diterima amal ibadahnya, wa antum bi khairin, dan Anda sekalian dalam kebaikan fi kulli amin, sepanjang tahun. Cuma karena panjang langsung disingkat minal aidin wal faizin, disalahartikan menjadi mohon maaf lahir dan batin. Jadi Indonesia banyak yang salah kaprah sebenarnya. Begitu, itulah Indonesia, begitu ya. Nah, jadi salah kaprah. Maka halal bihalal pun memang tidak ada, karena ini yang mencetuskan ulama Indonesia, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
Ketika suatu saat Bung Karno melihat ini kok para politisi berantem melulu, ribut melulu, dia pengen bikin suatu event yang menyatukan para politisi Indonesia. Itu zaman-zaman revolusi ya. Lalu dia ingin minta nama. Ini acaranya apa? Acara silaturahim aja Pak Presiden, Paduka Yang Mulia. Kan sebutnya PJM ya, Paduka Yang Mulia, gelar-gelarnya Bung Karno. Itu mah biasa. Kalau itu apa? Pokoknya biar bisa jadi. Oh, kita kasih nama saja karena maksudnya adalah menyatukan lagi. Sedangkan permusuhan itu kan suatu hal yang haram, ya, perselisihan suatu hal yang haram, yang harus dilepaskan, yang harus saling diridhoi. Kalau gitu nama acaranya halal bihalal, saling menghalalkan, saling melepaskan segala unek-unek, segala ganjalan. Maka halalun bihalalin jadi halal bihalal. Itu kalau hanya berdasarkan semua yang baru, oh itu bid'ah tuh, begitu, ya. Maka karena kita sudah tahu, oh ternyata acaranya bagus, namanya memang baru, nggak ada zaman nabinya. Tapi maksudnya silaturahmi, menyatukan tadi segala perpecahan yang tadinya sudah berantem jadi satu lagi. Bagus nggak? Bagus gitu ya. Jadi kita segala sesuatu kalau kita hanya berdasarkan bahasanya banyak yang kena tembak sebagai amalan bid'ah. Tapi setelah kita tahu definisinya dari para ulama, oh ternyata memang ada definisinya. Tapi ternyata ada juga teman-teman kami ya yang mengatakan ente pakai definisi-definisi yang begitu ya, ada bid'ah ya, berarti yang dianggap sesat namanya bid'ah yang dolalah tadi. Yang baik namanya bid'ah hasanah. Nggak ada pemilihan begitu. Orang hadisnya jelas kok. Dia keluarkan nih hadis yang bunyinya tadi yang kami paparkan di awal. Yang penyebab munculnya kata bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya. Maka sebaik-baiknya urusan adalah hal yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan, mereka menafsirkan kata kulu atau kula, setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Kula bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu dolalah. Dan setiap dolalah itu masuk neraka. Nggak ada pemilahannya kata mereka. Tak jelas Nabi mengatakan kata kulu itu semua, setiap. Nggak ada separuh-separuhan, nggak ada sebagian-sebagian. Maka sebagian teman-teman kita juga tetap mengatakan bahwa kata kulu itu artinya adalah semua, seluruh. Ya. Kita rujuk lagi Al-Quran. Lihat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 79. Ini ucapan ini diucapkan oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika menjelaskan kepada Nabi Musa. Jadi kan Nabi Khidir itu ya, Nabi Musa sengaja mencari Nabi Khidir untuk berguru kepadanya. Tapi ketika di awal perjalanan ya, mereka melewati sebuah sebelumnya Nabi Khidir sudah mengatakan gini, kamu gak akan kuat bersabar ikut denganku ya. Lalu kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiron, maka insya Allah kamu akan nemui aku sebagai orang yang sabar. Inilah bedanya Nabi Musa dengan Nabi Ismail. Kalau Nabi Musa mengucapkannya ya, satajiduni, engkau akan temui insya Allah aku sabiron, orang yang sabar. Berarti seolah-olah hanya satu kalimat situ. Kalau Nabi Ismail, satajiduni insya Allah minas sabirin, itu lebih tawadunya lebih ada. Kalau Nabi Musa ada unsur PD-nya. PD-nya muncul nggak? PD. Karena sabiron itu kalimatnya tunggal, mufrad. Kamu temui aku sebagai orang yang sabar. Tapi pada kenyataannya sabar nggak? Enggak, gagal juga. Beda dengan Nabi Ismail ketika mengucapkan kata-kata Nabi Ibrahim. Aku bermimpi semalam, wahai anakku, melihat menyembelihmu. Apa pendapatmu? Maka kan jawaban Ismail, ya ayahku, ya abati, ya if'al tu'mar. Maka lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka akan kau temui aku bagian. Jadi nggak ada muncul rasa kepedeannya. Saya ini cuma bagian, orang sabar tuh banyak, nggak cuma saya begitu. Seolah-olah bagian aja. Maka karena unsur tawadunya, berhasil nggak Ismail? Berhasil. Itu bedanya. Nabi Musa ketika mengatakan kepada Nabi Khidir hanya kata sobiron, begitu. Aku akan bisa menjadi orang yang sabar. Akhirnya diizinkan oleh Nabi Khidir. Yang penting syaratnya, apapun yang aku lakukan jangan dikomentarin, jangan ditanya, jangan sebelum aku menjelaskan. Jangan diinterupsi. Begitu. Baik, siap, kata Nabi Musa nih. Samina wa atona, begitu. Jalan. Ketika lagi jalan di sebuah tepi, apakah danau atau laut gitu ya, atau sebuah sungai yang sangat besar ya, melintasi, mereka ada banyak perahu. Lalu kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, itu perahu dibolongin oleh Nabi
Khidir, kata Nabi Musa, ini orang jahil banget, perahu bagus-bagus, cakep-cakep, punya para nelayan miskin, main di bolongin. Ini maksudnya apa nih, kan begitu Nabi Musa. Tuh kan, tadi gue bilang juga apa gitu kan. Saya bilang juga apa, kamu pasti nggak kuat. Ingat Nabi Musa, oh iya, offset nih ya. Sudah dilarang tadi sama Nabi Khidir. Yang kedua, lebih parah lagi lewat ada anak kecil, main dibunuh aja. Wah, lebih parah lagi, pembunuhan ini. Pasal 340. Penipuan 378 gitu ya. Wah, lebih parah lagi nih. Di komentar oleh Nabi Musa, tuh kan, nggak sabar gitu. Sampai yang ketiga apa? Mereka masuk ke sebuah kota, minta makanan, nggak dikasih sama warga kota. Akhirnya Nabi Khidir berinisiatif lah membangun tembok kota yang sudah rusak, dibangun lagi, disemen lah. Kata Nabi Musa, wah ini kita membangun tembok kota nih. Kalau gitu kita berhak nih dapatkan upah. Bagaimana kalau kita minta makanan yang tadi kita kelaparan? Tuh kan kamu nggak kuat. Inilah batas antara aku dan kamu. Nah, ini penjelasan yang pertama. Jadi kenapa Nabi Khidir itu ya mengatakan tadi membocorkan perahu. Jadi ternyata kata Nabi Khidir, alasannya kenapa? Dia mengatakan ya di sini karena kalimat menggunakan kata kula. Ya, karena ada seorang raja yang merampas pula semua perahu. Maka seorang raja yang datang merampas semua perahu. Tapi dalam prakteknya, ketika oleh Nabi Khidir perahunya dibocorin, dihancurin, dirampas nggak sama raja? Enggak. Oh, berarti kata para ulama, walaupun menggunakan kata kula, tapi raja akan merampas semua perahu yang masih bagus. Kalau perahunya rusak dirampas nggak? Enggak. Oh, berarti kata kula di situ dalam Al-Quran tidak berarti seluruh, tapi sebagian. Gitu. Maka berdasarkan ayat Quran, ini kan Quran nih, Allah berfirman, Allah menggunakan kata kula, kata seluruh. Tapi kok dalam prakteknya ketika perahunya dibolongin, dibocorin, dirampas nggak sama raja? Enggak. Yang dirampas berarti hanya perahu yang bagus. Maka ulama menyimpulkan, ini bukan kesimpulan saya, kesimpulan para ulama. Berarti kata kula tidak pasti, tidak mutlak dia bermakna seluruh, setiap. Kata kula, kata kulu, kata kuli bisa bermakna sebagian. Begitu. Maka berdasarkan dengan Al-Quran tadi yang disampaikan, disimpulkan oleh para ulama, yang saya sampaikan hanya kesimpulan jumhur ulama, mayoritas para ulama. Maka mereka mengatakan kata kulu di situ, kata kula di situ bukan lagi semua, setiap, tapi sebagian bid'ah adalah dolalah. Sebagian bid'ah tadi, yang dolalah tadi itulah yang masuk neraka. Berarti karena itu ada bid'ah yang tidak dolalah. Kalau gitu, kalau yang tadi disangkal baru tapi nggak bid'ah, sampai sekarang ada nggak yang termasuk bid'ah dolalah? Nah, ini contoh bid'ah yang memang dolalah. Kalau kita mendengar kajian Ustadz Adi Hidayat, ketika beliau membacakan kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya di YouTube kan ada tuh, Adi Hidayat membacakan secara teksnya kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka bid'ah pertama yang masuk ke tanah Jawa ternyata bukan kaitannya dengan urusan fikih, tapi urusan akidah. Dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat teksnya. Berarti sudah jelas ya, bid'ah yang menyangkut itu adalah termasuk firqah sesat, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Ahmadiyah. Itu termasuk hal baru dalam agama. Yang pertama kali adalah urusan bukan semata urusan fikih, tapi urusan akidah. Bukan urusan syariah, tapi urusan akidah. Bukan dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu tauhid. Lalu kemudian apa lagi? Bertabiah labaik ya Husain. Kan orang-orang Syiah itu, ya mereka kalau karena sempat dengan Saudi ada larangan, maka mereka akhirnya melakukan hajinya ada kalanya ke makam Sayyidina Husain. Ya di Baghdad ada, di Irak atau di Mesir. Kan Sayyidina Husain itu kenapa ada dua? Karena memang badannya dipisah antara kepala dengan badan. Bayangkan cucu Rasulullah loh itu. Maka karena ada urusan politik sampai tubuhnya beliau dipenggal kepalanya, dipisah, ya diseret itu kepalanya Sayyidina Husain, ya. Maka sebagian ada palanya, kalau tidak salah palanya yang di Mesir, badannya yang di Irak, ya begitu. Maka ketika itu orang-orang Syiah, karena kemudian mereka juga berpolemik dengan Saudi, ada banyak beberapa kali larangan, akhirnya banyaknya mereka ketika itu melakukan hajinya tuh ke Sayyidina Husain, bahkan bertawaf di makam Sayyidina Husain. Labaik ya Husain, labaik ya
Nah, itu bid'ah-bid'ah yang begitu tuh, yang benar-benar dolalah. Peringatan Asyura ala Syiah, tawaf di makam orang-orang soleh, ikut peringatan hari raya agama lain. Sekarang kan lagi ngetren, tapi ngetren yang salah kaprah lagi, ya. Orang yang, padahal orang agama ini juga nggak seneng loh. Mereka pengen khusyuk, tiba-tiba lah ada orang pakai rebana di gereja. Mereka juga nggak demen. Dikira seneng apa kata mereka, bahasa kita digerecokin. Gitu. Mereka juga pengen ibadah menurut agama mereka. Ini ada aluran baru, kesannya pengen toleransi. Wow, ya. Lalu apa? Oh, pakai macam-macam lah. Nada-nada sholawat, ya. Bahkan lagu Malam Kudus pakai teks salawat, pakai apa? Bahkan salawat pakai dibalik. Kalau kita kadang dibalik pakai lagu Malam Kudus kan gitu kan. Sholatullah, salamullah, ala toha. Wah, kacau deh nih. Nah, jadi banyak seperti itu ya. Kalau saya bahkan nyandainnya beda. Kan ada lagu apa? Lagu Kristen ya. Saya suka nyanyi depan teman-teman saya. Nah, tapi saya nggak pakai mix nih. Saya suka nyanyi begini. Kabar baik dari surga, Yesus masuk Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena haleluya ya, ini alhamdulillah, candaan aja. Karena kita suka baca candaan-candaan kayak gitu ya. Nah, ini ya. Jadi hitungannya itulah yang mencampur adukan. Ya, larung sesaji di pantai selatan, ya, apalagi menanam kepala kerbau saat akan membangun. Nah, itu kan itu bita-bita yang dolala yang gitu-gitu. Terus dalam urusan sholat, kemarin ada orang sholat yang 2 bahasa bilingual. Pernah nggak terjadi di Madiun? Nah, itu dolala yang begitu-begitu tuh. Jadi yang tadi saya contohkan, jangan main, ini bid'ah nih baru. Ya, ntar dulu. Bertentangan dengan syariat nggak? Nah, kalau yang ini saya contoh-contohkan, udah jelas bertentangan dengan syariat. Sholat sih sholat, 2 bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha. Kata mereka untuk lebih paham, ya kan nggak perlu dijaharkan. Menurut mazhab Syafi'i, menjaharkan begitu bukannya disebut khusyuk, sholatnya batal. Batal, dalam itu bukan sholat, ya. Karena nggak boleh dalam mazhab Syafi'i menggunakan 2 suku kata yang bermakna. Satu kata yang bermakna batal, 2 suku kata batal. Ya, walaupun nggak bermakna, 2 kata nih. Aduh, itu kan bermakna ya. Kata apa yang misalnya tidak bermakna, 2 kata misalnya, itu batal. 1 kata saja, misalnya kata ki dalam bahasa Arab, jagalah, gitu. Atau kita ditanya lagi sholat oleh ponakan, om, ini ada soal nih om, A begini, B begini, jawaban apa om? A. Batal nggak? Batal. Kenapa? Walaupun 1 kata bermakna, kita lagi ngajarin dia, lagi sholat ditanya jawab ya. 1 huruf doang kan, bukan 1 kata, A, gitu jawabannya. Batal. Apalagi tadi, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian, batal nggak? Batal, 1 huruf aja batal. Nah, itu yang bid'ah begitu, yang dolalah. Tapi yang saya paparkan tadi itu enggak, ya, begitu. Jadi sini jelas ya sekarang, jangan dikit-dikit bid'ah. Kita lihat ulama nolak nggak? Ya sudah, jadi amal yang diterima para ulama, kita kan nggak paham, ulama yang lebih paham nih. Kecuali kalau itu memang hal baru, tidak dipraktikkan oleh para, sepanjang ada rujukannya ulama ngamalin. Seperti misalnya kayak orang tahlilan. Ulama ngamalin nggak? Ngamalin. Ya, orang melakukan amal, ada amal terus, jangan gini-gini, itu bid'ah tuh, gua ada contoh dari Rasulullah. Ntar dulu, sepanjang nggak bertentangan dengan syariat, maka diterima oleh para ulama, ya. Berarti umat juga menerima, karena kita banyakkan kan tidak paham dalil, mereka yang lebih paham dalil. Tahlilan boleh? Ya, boleh. Kalau berdasarkan definisi ini boleh. Karena dia mengamalkan tidak hanya suatu hal baru yang beredar di tengah orang awam, tapi beredar di tengah orang-orang yang ahli ilmu, begitu. Kecuali kalau hal baru itu beredar di orang awam, tidak beredar di ahli ilmu, maka berarti dia dolalah. Sepanjang beredar di kalangan ahli ilmu, para ulama, nggak bisa main sembarang itu bilang bid'ah, dolalah, begitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Atau cukup? Cukup ya, sudah panjang ya. Nah, tapi intinya sudah bisa dipahami ya pengertian bid'ah. Jadi apa yang kami sampaikan bukan bid'ah definisi merupakan persepsi kita sendiri, ngambil dari hadis kita pahami sendiri. Tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan pemahaman para ulama. Jadi belajar agama jangan otodidak. Walaupun kita ngambil Al-Quran hadis kan nggak mungkin salah, bener Al-Quran hadisnya nggak mungkin salah. Tapi cara persepsi kita, cara pandang kita, pemahaman Al-Quran kita dan hadis itu yang mungkin
salah. Maka dalam belajar agama jangan otodidak. Jangan langsung ambil ke teks. Ambil ke teks langsung kita pahami ini pengertiannya. Kita lihat bagaimana pemahaman para ulama, ya begitu. Demikian Bapak dan Ibu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.